Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatan dan sifat fisiknya. Oke, amatilah gambar di bawah ini. Nah, ada garam dapur yang sedang dididihkan dibandingkan dengan air. Suhunya jelas beda ya. Garam dapur memiliki suhu yang lebih tinggi untuk mendidih daripada air. Nah, sebenarnya faktor yang mempengaruhi garam dapur dan air ini apa sih? Mengapa garam dapur dan air memiliki titik didih yang jauh sekali berbeda? Oke, kita perhatikan di sini ada atom. Yang pertama adalah ada atom apa sajakah penyusun air. Oke, pada atom penyusun air ini ada H atau hidrogen dan O atau oksigen. Nah, H ini dia merupakan golongan 1A, tapi dia bukan termasuk logam. Nah, hal ini dikarenakan dia tidak termasuk logam. Yang pertama adalah elektron valensinya yang satu, sehingga dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan logam-logam yang lain. Hidrogen ini dia termasuk unsur non-logam atau yang sering kita temui dalam bentuk gas. Oke, perlu berapakah elektron K atau atom tersebut untuk mencapai kestabilan? Oke, yang perlu kita tahu adalah secara teori atau stabilnya adalah ketika suatu atom itu mencapai aturan duplet ataupun oktet, walaupun ada beberapa pengecualian. Oke, itu adalah untuk mengetahui apakah duplet atau oktet. Oke, kita lanjut dulu kepada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama ya. Oke, ikatan ini terjadi antara non-logam dengan non-logam. Bedanya ketika ioni kemarin itu elektronnya terjadi serah terima dan yang terjadi antara logam dengan non-logam. Oke, berdasarkan ikatannya, kovalen ini terbagi menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, juga koordinasi. Kita perhatikan yang pertama adalah kovalen tunggal. Di sini adalah ikatan antara H dengan H membentuk H2. Oke, kita sama-sama tahu bahwa H ini memiliki elektron valensi 1. Nah, untuk mencapai kestabilan maka dia harus membentuk duplet, sehingga masing-masing H akan memberikan satu elektronnya yang akan digunakan bersama-sama untuk membentuk suatu molekul H2. Oke, cara pembentukan. Yang pertama, perhatikan elektron valensi dari atom non-logam. Yang kedua, ingat kestabilan atau mengikuti kaidah duplet atau oktet. Oke, sekarang contoh yang lain adalah ikatan H dengan Cl. H tadi non-logam, Cl juga non-logam ya. Nah, kalau ini kok beda sih Bu, ukurannya besar ya. Kalau Cl kita ingat nih, Cl kan kulitnya lebih banyak dari H, pasti ukurannya juga lebih besar. Oke, atom H dan Cl saling mendekat sehingga membentuk ikatan kovalen molekul HCl. Nah, kita lihat H dia itu adalah 1 dan Cl elektron valensinya 7. Nah, di sini untuk membentuk aturan oktet dan duplet, maka mereka masing-masing akan menggunakan elektron secara bersama. Sehingga nanti H dapat membentuk duplet dan Cl akan membentuk oktet. Oke, sekarang pembentukan rangkap 2. Oke, pada pembentukan rangkap 2 ini ada 2 pasang elektron bersama yang digunakan secara bersama. Kalau tadi hanya 1 pasang saja dari masing-masing, sekarang di sini ada 2 pasang. Oke, contohnya adalah ikatan oksigen atau O2 ya. Di sini ada ikatan antara O dengan O. Atom O memiliki nomor atom 8 dengan 6 elektron terluar. Nah, agar stabil, oktet masing-masing O membutuhkan 2 elektron. Nah, sehingga nanti masing-masing O ini akan sama-sama menyumbangkan 2 elektron. Sehingga nanti akan ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama. Nah, dielektron secara bersama sehingga nanti O2 akan membentuk ikatan rangkap 2. Oke, untuk rangkap 3 artinya ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Nah, yang contohnya adalah ikatan pada N2, yaitu ikatan antara nitrogen dengan nitrogen atau kita kenal sebagai gas nitrogen. Atom N memiliki nomor atom 7 dengan 5 elektron terluar. Agar dapat stabil, artinya N ini harus memberikan atau membutuhkan 3 elektron lagi. Karena di sini unsurnya N dengan N, maka masing-masing dari N ini akan menyumbangkan elektron sebanyak 3,
sehingga nanti akan terjadi 3 pasang elektron yang dipakai bersama-sama, maka akan terbentuk yang namanya ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kovalen di mana elektron pasangan digunakan bersama-sama tapi dari salah satu atomnya. Ikatan kovalen ini hanya dapat terbentuk apabila ada Pb. Oke, kita langsung pada contohnya ya. Di sini ada ikatan kovalen koordinasi dari NH4+. NH4+ ini terbentuk dari NH3 ditambah H+. Ingat, kalau H+ artinya dia tidak punya elektron di sekitarnya. Oke, maka kita perhatikan di sini NH3 di sana ada, kita lihat elektronnya, masing-masing H sudah berikatan dengan satu N. Nah, N ini di sini dia punya satu pasang elektron bebas. Nah, sedangkan H+-nya dia di sekitarnya tidak ada elektron. Maka nanti N ini yang akan mengikat, pasangan elektron bebas N ini yang akan mengikat H+-nya. Sehingga nanti pasangan elektron bebas pada N dan H ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Oke, kita lihat pada gambar ini adalah ketika bentuk NH3 ya, belum ada H+. Nah, lalu H+-nya datang nih. Nah, dia tanpa ada elektron beda ya. Oke. Sekarang adalah sifat senyawa kovalen. Nah, kita tahu nih bakso. Tuh ada garam, ada cuka. Tapi kenapa sih garam dapur tidak tercium baunya, sedangkan cuka tercium baunya? Oke, kira-kira gimana ya? Kok bisa sih yang namanya cuka itu sangat menyengat sedangkan garam tidak? Oke, ini terbahas dari sifat senyawa kovalen. Cuka itu termasuk kovalen, sedangkan garam termasuk ionik. Oke, kemudahan menguap atau volatilitas. Gaya intermolekul dapat pada wujud zat. Gaya tarik antar molekul ini senyawa kovalen reaktif lebih remah dibandingkan ion. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa cuka yang termasuk kovalen ini cenderung lebih mudah menguap daripada garam, sehingga yang kita cium baunya adalah bau dari cuka. Nah, sedangkan kita sama sekali tidak pernah mencium bau garam atau tahu sih bagaimana bau dari garam itu. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi adalah karena si bakso ya. Sekarang kita beralih pada daya antar listrik. Nah, senyawa ion tidak dapat mengantarkan listrik katanya nih dalam bentuk padat, tapi kalau dalam cair dan rehan bisa, sedangkan kovalen tidak bisa. Kenapa ya? Kok bisa beda gitu? Kalau ion bisa mengantarkan listrik, kalau kovalen tidak bisa mengantarkan listrik. Oke, sifat kovalen nih. Dalam bentuk padatan, kita lihat dulu ion ya. Dia adalah kristal yang kaku yang kuat. Dalam hal ini artinya kation dan anionnya berinteraksi sangat kuat sehingga tidak dapat bergerak bebas, artinya tidak akan ada arus yang terjadi. Beda nih ketika senyawa ion dilelehkan, interaksi antara kation dan anion ini melemah dan dapat bergerak lebih leluasa. Akibatnya arus listrik yang digerakkan dari ion ini dapat mengantarkan listrik. Nah, seperti itu kalau dari ion. Jadi kalau padat nih kristalnya tuh kuat banget sehingga tidak dapat ada interaksi. Oke, kalau kovalen katanya nih, cairan kalaupun padatnya tidak bisa, artinya terjadi pemisahan atom membentuk ion yang bermuatan listrik, melainkan sebagai molekul kovalen. Nah, kita ingat kalau garis besar bahwa kovalen ini adalah antara non-logam dengan non-logam. Artinya mereka cenderung tidak memiliki kation dan anion. Tapi ini ada pengecualian dari kovalen yang terbentuk dengan hidrogen. Nah, karena kita tahu bahwa hidrogen ini akan membentuk H+ sehingga berbentuk kation, dan nanti kovalennya akan atau non-logam lainnya akan membentuk spesies negatif. Walaupun sebenarnya listrik yang dihasilkan dari kovalen hidrogen ini tidak akan sekuat dari arus listrik ion-ion seperti itu. Oke, larut kelarutan nih. Pada umumnya, senyawa ion ini tidak larut dalam produk organik, tetapi larut dalam air. Ada juga yang bahkan tidak larut dalam air. Sedangkan kovalen ini ternyata ada dua. Ada yang polar akan larut pada polar, sedangkan non-polar akan larut pada yang non-polar juga. Nah, khusus kelarutan ini akan ada pembahasan khususnya nih, yaitu tentang
Senyawa kovalen berdasarkan keurutannya, ada kovalen polar dan juga kovalen nonpolar. Nah, sekarang dasarnya adalah kalau polar ya larutnya pada yang polar juga dong, kalau nonpolar akan larut pada yang nonpolar juga. Oke, itu adalah materi untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.